Bagi kalangan akademisi, siapa yang tidak mengenal dengan ilmuwan dunia satu ini, Albert Einstein. Beliau adalah orang yang sangat jenius, sehingga selama masa hidupnya sudah melakukan banyak penelitian dan sudah banyak menemukan berbagai macam temuan seperti teori relativitas, teori kesetaraan massa dan energi, dan masih banyak lagi. Semua teori-teori dan penemuan-penemuan itu sampai saat ini masih digunakan, baik itu oleh seseorang yang baru terjun ke dunia fisika ataupun seseorang ilmuwan fisika. Teori relativitas yang diciptakan oleh Albert Einstein secara garis besar merupakan cara untuk melihat hukum-hukum alam yang seolah-olah seperti hukum-hukum geometri yang diterapkan pada dunia fisik. Salah satu contoh yang bisa menggambarkan tentang bagaimana teori itu bekerja adalah ketika kamu sedang berada di dalam kereta api yang sedang tidak berjalan dan kamu melihat kereta api lain sedang berjalan, maka secara bersamaan kamu akan merasakan kalau kereta api yang sedang dinaiki seakan-akan bergerak mundur. Pada dasarnya, penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Albert Einstein cukup banyak, tetapi ada 3 penemuan terbesar yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan teori umum relativitas tentang atom dan fusi nuklir, yang tentu saja semua temuan-temuannya ini mengubah cara pandang dunia tentang hukum alam. Simak ulasan tentang 3 penemuan penting yang ditemukan oleh Albert Einstein. Yang pertama, teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini merupakan teori yang ada di dalam makalah elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggabungkan persamaan Maxwell, hukum listrik dan magnet, dan hukum mekanika Newton. Penggabungan antara persamaan Maxwell dan mekanika Newton menggunakan perubahan hukum mekanika. Jika diamati dengan seksama, perubahan yang terjadi akan menghasilkan kecepatan objek bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada awalnya, Albert Einstein memasukkan teori relativitas khusus ke dalam ilmu kinematika atau ilmu tentang benda bergerak. Bukan hanya itu, teori relativitas khusus ini awalnya tidak diterima oleh banyak ilmuwan fisika. Tetapi perlahan tapi pasti, ilmuwan-ilmuwan fisika mau menerima teori ini. Karena ketidakpuasannya terhadap teori relativitas khusus, maka Albert Einstein terus mengembangkan teorinya menjadi teori relativitas umum. Konsep yang digunakan oleh Albert Einstein dalam mengembangkan teori relativitas khusus menjadi teori relativitas umum adalah konsep Minkowski. Yang kedua, teori relativitas umum. Saat masih bekerja di kantor paten, Albert Einstein sudah mulai melakukan penelitian tentang teori relativitas dengan membuat dasar-dasar ekuivalensi. Ia sudah mulai berasumsi bahwa medan-medan gravitasi setara dengan peningkatan acuan. Misalnya, saat orang-orang sedang berada di elevator yang sedang bergerak, orang-orang itu tidak bisa menentukan kekuatan apa yang dapat menggerakkan dirinya. Apakah disebabkan oleh gravitasi atau percepatan elevator yang stabil? Pada tahun 1913, Albert Einstein diberikan kesempatan untuk menjadi seorang direktur di Institut Kaiser Wilhelm di Berlin, Jerman. Meskipun sedang terjadi Perang Dunia I, hal itu tidak menyurutkan niat Albert Einstein untuk melanjutkan penelitian-penelitiannya. Sehingga di tahun 1916, ia berhasil mematenkan teori umum relativitas. Berkat penemuan teori ini, maka Albert Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Menurut teori relativitas umum, semua benda yang bukan berasal dari gaya gravitasi termasuk ke dalam pengaruh benda pada geometri ruang dan waktu. Sebelum adanya teori relativitas umum, berbagai macam gerakan yang terjadi pada orbit planet-planet belum diketahui. Setelah adanya teori relativitas ini, Albert Einstein menjelaskan tentang berbagai macam gerakan yang terjadi pada orbit planet-planet. Teori ini juga menjelaskan bagaimana memprediksi pembelokan cahaya bintang yang ada di sekitar benda-benda langit yang besar, seperti matahari. Pada tahun 1919, terjadi peristiwa gerhana matahari, yang dimana pada peristiwa itu merupakan perantara atau penghubung yang membuat nama Albert Einstein lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang ketiga,
Teori kesetaraan massa energi. Teori kesetaraan massa energi merupakan teori yang sampai saat ini digunakan oleh pelajar hingga ilmuwan fisika. Teori ini adalah teori yang diciptakan oleh Albert Einstein yang berasal dari hasil pengamatannya atas objek yang bergerak sehingga hampir mendekati kecepatan cahaya. Di dalam teori kesetaraan massa energi terdapat rumus yang sudah sangat terkenal, yaitu E sama dengan mc². Dalam rumus ini, E merupakan energi, M merupakan massa, dan C merupakan kecepatan cahaya. Berdasarkan rumus E sama dengan mc², jumlah energi yang maksimal bisa dihasilkan dari suatu objek lama dengan massa objek yang dikalikan kuadrat dari kecepatan cahaya. Yang keempat, bom atom. Albert Einstein bisa dikatakan bukan merupakan penemu utama atau pemimpin pembuatan bom atom. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pembuatan bom atom menggunakan teori yang diciptakan oleh Albert Einstein. Secara tidak langsung, ia memiliki andil dalam pembuatan bom atom. Penemu bom atom yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki adalah Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1939, sebuah metode tentang pembelahan yang terjadi pada atom-atom uranium telah ditemukan. Hal ini sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan tentang zat yang dapat diubah menjadi energi. Dengan penemuan itu, maka para ilmuwan fisika menyadari bahwa atom-atom uranium dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bisa digunakan untuk menghasilkan suatu ledakan. Leo Szilard dan Eugene Wigner merupakan dua orang ahli fisika keturunan Hungaria yang melakukan perjalanan ke Amerika untuk bertemu dengan Albert Einstein. Ketika sudah bertemu dengan Albert Einstein, mereka berdua memberikan saran kepada Albert Einstein untuk menulis sebuah surat secara langsung kepada Presiden Amerika pada saat itu, yakni Franklin D. Roosevelt, untuk melakukan penelitian tentang bom atom. Pembuatan bom atom dilakukan pada tahun 1939 di bulan Agustus. Pada saat itu, Albert Einstein sangat berharap bahwa pembuatan bom atom digunakan sebagai senjata yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah serangan musuh, bukan untuk mengalahkan musuh, karena daya ledak pada bom atom ini sangatlah besar. Namun, semua harapan itu harus sirna, karena bom atom yang diharapkan agar jangan sampai digunakan, tetapi tetap digunakan untuk menaklukkan musuh dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Hal itu memunculkan rasa kecewa yang sangat besar yang dirasakan oleh Albert Einstein. Kekecewaan itu benar-benar terasa pahit karena Albert Einstein merasa bersalah karena sudah ikut andil dalam pembuatan bom atom itu. Setelah perang selesai, Albert Einstein meyakinkan diri untuk berhenti dari Institut Studi Kelanjutan. Albert Einstein hingga kematiannya terus mengerjakan teori relativitas umum, dan pada saat yang sama ia sangat berusaha untuk menghilangkan atau menghapus perang dan senjata nuklir. Albert Einstein meninggal pada tahun 1955 di Princeton. Wallahu a'lam.